Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Kenapa, Nak?" tanya Evan lembut. Tangannya bergerak naik dan turun mengusap rambut dan punggung Star. Sekilas ia melirik penuh tanya kepada Elia dan Sema. Evan bahkan dapat merasakan tubuh Star gemetar, membenamkan wajahnya di dada dedinya. Begitupun dengan Sky yang tampak takut namun sesekali mengintip. "Di mana saya harus meletakkan ini, Tuan?" tanya Elia begitu melihat meja dipenuhi dengan mainan. "Tolong letakkan di meja ujung saja." Evan menunjuk meja tak jauh darinya. Dua gadis itu pun meletakkan nampan ke meja, lalu berdiri kaku dengan posisi tangan saling meremas. "Takut, Dedi," lirih Star tak berani mengalihkan pandangan. Evan kembali melirik Elia dan Sema bergantian. Sorot matanya seolah menuntut sebuah jawaban. "Takut pada siapa? Ayo Star, Sky, kalian kenapa?" Elia yang menyadari reaksi Star dan Sky sudah memucat. Ia tak berani lagi mengangkat pandangannya. "Matilah aku, bagaimana kalau mereka mengadu bahwa selama ini aku tidak pernah bersikap baik terhadap mereka? Tuan Evan pasti akan sangat marah dan mengusirku dari sini," batin Elia. "Tuan, maafkan saya," ujar Elia takut-takut. Sebelum Sky dan Star mengeluarkan suara, Elia memilih mengakui kesalahannya lebih dulu. "Minta maaf untuk apa?" kening Evan berkerut bingung. Evan masih menatap penuh tanya. Ia sama sekali tak mengetahui perihal Elia yang merupakan anak Nyonya Ursula yang kerap kali terlibat pertengkaran dengan Hana karena menghina anak-anaknya. Elia pun menatap Star dan Sky. Raut wajahnya penuh penyesalan. "Untuk semua perbuatan saya selama ini, saya banyak melakukan kesalahan terhadap Sky dan Star, juga terhadap Nona Hana. Maafkan saya, Tuan." Setelah mengucapkan kalimat itu, Elia kembali menunduk. Tanpa dijelaskan lebih, Evan dapat menangkap maksud Elia. Ya, Elia pasti salah satu tetangga lama Sky dan Star yang bersikap buruk terhadap mereka. Begitu batin Evan menebak. Namun, ia sama sekali tak menunjukkan reaksi berlebihan dan terlihat cukup santai. "Tidak apa-apa, kembalilah bekerja, biar aku yang akan membujuk mereka," ucapnya diiringi senyum. "Apa? Tuan Evan tidak marah? Atau sedang menyiapkan sesuatu untuk menghukumku?" Elia bergetar. Ketakutan merasuk semakin dalam ke hatinya. Baik Tuan, sekali lagi saya minta maaf." Dengan langkah meragu, Elia dan Sema keluar dari ruangan itu dengan saling dorong satu sama lain. Evan lantas mendudukkan Star di sofa bersebelahan dengan Sky dan kemudian berjongkok di hadapannya. Ketakutan yang tadi tersirat di wajah Star perlahan menghilang setelah Elia keluar. "Sudah, jangan takut lagi. Bukankah kakak Elia sudah meminta maaf?" bujuk Evan dengan lembut. "Memangnya kenapa kalian takut dengan kakak Elia?" Sky dan Star menoleh keluar bersamaan demi memastikan gadis galak itu sudah berada dalam jarak aman dari mereka. Lalu kemudian menghela nafas panjang bersamaan, membuat Evan terkekeh dengan reaksi kedua anaknya. "Itu Kak Elia, Dedi," ucap Sky. "Kakak Elia itu tetangga kita, dia sangat galak." "Sudah, tidak apa-apa." Ia memeluk kedua anaknya. "Kalian harus bisa memaafkan kakak Elia. Dia kan sudah menyesali perbuatannya, jadi kalian tidak boleh takut lagi." "Iya, Dedi. Sekarang kalian makan kebabnya. Paman Koki yang gendut itu sudah membuat kebab isi daging kesukaan kalian." "Yeay!" Star bersorak kegirangan.
Apa aku boleh makan 2, Dedi? 10 juga boleh, sayang. Dedi, kalau makan kebab setiap hari, aku pasti cepat besar. Iya, Nak, makanlah sebanyak yang kalian mau. Tak lama berselang, Osman masuk ke dalam ruangan itu, menundukkan kepala tanda hormat dan berdiri dalam jarak kurang dari 3 meter di hadapan tuannya. Tuan, ada apa? Aku sedang menikmati kebersamaanku dengan anak-anak. Aku tidak mau diganggu urusan apapun. Ini tentang Nona Hana, Tuan. Tatapan berpindah pada pria di hadapannya. Hana kenapa? Nona Hana pergi dari rumah. Dia bilang mau ke rumah lamanya. Apa? Mata Evan melotot tajam. Ada apa, Dedi? Tanya Sky menatap penuh tanya kepada dedinya. Evan menatapnya dengan mengukir senyum. Ia belai puncak kepala putranya lembut. Tidak apa-apa, Nak. Lanjutkan makannya ya. Evan dan Osman pun saling tatap satu sama lain, kemudian memilih duduk di sebuah kursi di sudut ruangan yang dibatasi oleh dinding. Dari sana, anak-anak tidak dapat mendengar isi pembicaraan mereka. Apa maksudmu Hana pergi? Apa ada masalah sampai dia meninggalkan rumah? Saya tidak tahu, Tuan. Nona Hana tidak mengatakan apapun. Dan kau tidak cegah dia? Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi Anda kan tahu bagaimana kerasnya Nona Hana. Dia tidak akan mendengarkan saya, meskipun saya berusaha mencegahnya. Tapi itu bukan lingkungan yang baik untuk Hana, Osman. Di lingkungan itu, Hana hanya mendapatkan hinaan dan cacian dari orang-orang. Evan semakin frustasi. Ia memijat pelipis sebelah kanannya, entah dengan cara apa meluluhkan Hana. Apa Hana mengatakan sesuatu sebelum pergi? Tidak, Tuan. Nona Hana hanya bilang tidak layak ada di rumah dan memilih kembali ke rumah lamanya. Dia hanya menitipkan Nona Star dan Tuan Muda Sky. Evan teringat kebersamaannya beberapa hari belakangan. Sikap Hana sangat dingin, bahkan tidak ada celah bagi Evan untuk membangun hubungan baru dengannya. Tuan, apa saya minta orang menjemput paksa Nona Hana saja? Tidak, Osman, jangan. Hana akan semakin marah. Dia tidak suka dipaksa. Aku yang akan membujuknya. Di sisi lain, Hana baru saja tiba di pemukiman itu. Saat akan melewati sebuah gang sempit, tampak Nyonya Ursula sedang duduk di meja kasir tokonya. Sontak wanita itu berdiri saat menyadari siapa yang baru melewati tokonya. Hana Cabrera? Bola mata Nyonya Ursula melotot hingga hampir keluar dari tempatnya. Ia meneliti dari jarak aman, memperhatikan Hana yang penampilannya tidak berubah, masih sama seperti kesehariannya dulu. Hana Cabrera, panggil Nyonya Ursula, membuat Hana menoleh ke sumber suara. Hana memutar bola mata dengan malas. Aroma permusuhan masih begitu pekat di antara mereka. Hana, apa kabar? Senang bertemu denganmu lagi. Ia meneliti Hana dari ujung kaki ke ujung kepala. Sorot matanya menyeratkan keingintahuan yang menggebu. Tapi aku sangat tidak senang bertemu denganmu, ucap Hana santai. Nyonya Ursula tertawa kecil, ia terlihat meragu. Kau ini sangat suka bercanda, Hana. Apa yang kau inginkan dariku, Nyonya Ursula? Tidak biasanya kau seramah ini padaku. Sepertinya aku harus meminta maaf untuk sikapku selama ini. Mulai sekarang kita bisa menjadi teman dan tetangga yang baik kan? Hana melirik wanita itu dengan ekor mata. Gelagat Nyonya Ursula sangatlah aneh baginya. Ia yang biasanya memaki dan menghina tiba-tiba menjadi ramah. Oh ya, aku dengar kau tinggal di rumah Tuan Askara. Apa itu benar?
Mulai hari ini tidak lagi, jadi kita akan kembali menjadi tetangga." Apa? Kau akan tinggal di sini lagi? Wah, aku senang sekali kalau begitu. Kita akan bertetangga lagi, Hana. Ia mengusap-usap lengan Hana seolah mereka adalah tetangga yang tidak pernah terlibat pertengkaran. "Ngomong-ngomong, kemana Nyonya Ursula yang senang menghinaku dan anak-anakku? Kenapa aku merasa kau sangat berbeda hari ini?" Senyum di wajah Nyonya Ursula seketika meredup mendengar ucapan Hana. Jika saja tidak mengkhawatirkan nasibnya, ia pasti sudah memaki Hana habis-habisan. Aku minta maaf untuk itu, Hana. Aku menyadari kesalahanku. Tolong jangan adukan aku pada Tuan Askara. Kalau tidak, dia akan memecat Elia." Merasa kesal, Hana menatap Nyonya Ursula. "Jadi kau bersikap baik padaku hanya karena Tuan Askara itu?" "Iya." "Bukan begitu, Hana. Nyonya Ursula, aku tidak ada urusan dengan dia mau memecat anakmu atau tidak. Jadi kalau kau bersikap baik padaku hanya demi anakmu, maka lupakan saja." "Tapi bukankah kau adalah ibu dari anak-anaknya? Kau pasti bisa meminta apapun darinya, kan? Oh ya, kau beruntung sekali bisa mendapatkan tuan kaya raya sepertinya. Kau mau bilang aku yang merayunya sampai punya anak, kan?" "Hah, bagaimana dia bisa tahu apa yang kupikirkan?" Tidak, Hana, bukan begitu." "Sudahlah, Nyonya, tidak usah berpura-pura. Aku tahu apa yang kau dan semua orang pikirkan tentangku, jadi tidak usah berpura-pura baik." Setelah Hana mengucapkan kalimat itu, ia pergi menjauh meninggalkan Nyonya Ursula, membuat wanita itu menebak-nebak dalam hatinya. Ya ampun, dia akan tinggal di sini lagi. Apa Tuan Askara mengambil anaknya dan mengusir Hana Cabrera?